Hai guys, balik lagi sama gue di Peci Hitam. Gue mau nanya serius nih, tapi jawabnya santai aja ya. Kira-kira kalau DPR dibubarin sekarang juga ada yang rugi nggak sih? Kayaknya netizen malah bikin pesta. Atau emang ada yang peduli? Sorry to say, tapi kayaknya banyak dari kita yang mikir, mereka ada juga ngaruhnya dikit banget di hidup gue. Nah, kenapa kok pemikiran ini makin hari makin nyantol di kepala kita? Lo ngerasa nggak sih, makin kesini, obrolan politik itu bukan lagi tentang masa depan bangsa, tapi lebih ke drama Korea episode terbaru yang bikin males. Apalagi kalau udah nyangkut sama lembaga-lembaga yang harusnya jadi representasi rakyat, tapi kok malah bikin rakyat garuk-garuk kepala. Contohnya DPR. Survei terbaru dari IDN Millennial Gen Z Report 2026 itu nunjukin kalau mayoritas generasi muda, alias kita-kita ini, nggak percaya pada lembaga politik. Gila nggak sih? Ini bukan cuma angka, tapi mood kolektif kita. Dan tahu nggak sih kenapa? 63% responden bilang korupsi sama penyalahgunaan kekuasaan itu biang keroknya. Jadi wajar banget kalau indeks kepercayaan publik ke DPR itu paling rendah di antara lembaga negara lainnya. Kayak nilai ujian mereka paling jeblok gitu loh. Bayangin, kasus korupsi terus bermunculan, tunjangan fantastis heboh di media. Kayaknya nggak ada habisnya. Wajar dong kalau kemudian muncul gelombang kritik, bahkan seruan hashtag bubarkan DPR di kalangan netizen. Ini bukan cuma celotehan iseng, tapi udah jadi real kekecewaan. Lo nyadar nggak sih, protes turun ke jalan makin sering kita lihat. Bukan cuma buat flexing di IG story, tapi beneran menyuarakan keresahan. DPR dan partai politik, kepercayaan publiknya lagi di titik terendah banget. Tagar hashtag bubarkan DPR itu sampai ramai banget di Twitter menjelang demo. Rakyat ngerasa DPR itu udah terlalu jauh dari aspirasi kita. Aktifnya cuma pas kampanye doang. Giliran isu sehari-hari yang bikin kita pusing, mereka absen. Kayak temen di grup chat yang cuma muncul pas ada ajakan makan gratis. Dan yang paling bikin kita makin panas, tunjangan. Guys, tunjangan perumahan 50 juta per bulan buat tiap anggota DPR. Seriously? Di saat ekonomi lagi susah, banyak dari kita yang masih mikir besok makan apa, ini ada tunjangan segede itu. Petani aja sampai bawa banner sindiran di jalanan, itu udah nunjukin banget seberapa mirisnya situasi ini. Angka 63% generasi muda yang curiga korupsi jadi biang kerok kepercayaan merosot itu bukan main-main. Ini jadi pertanyaan besar, kalau DPR bubar gimana? Pertanyaan yang udah jadi lelucon sekaligus kecemasan. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin mood dan keresahan, sekarang kita bedah lebih dalam. Why sih mereka bisa sampai di titik serendah ini? Apa aja sih kritik utama yang bikin kita makin skeptis? Pertama jelas, korupsi. Ini bukan gosip warung kopi guys. Ada loh 2 anggota DPR Komisi 11, Satori sama Heri, yang resmi jadi tersangka korupsi dana CSR BI OJK. Nah, kasus ini tuh kayak cuma mempertegas apa yang udah jadi persepsi publik kita selama ini. Bahwa anggota DPR itu sering banget terlibat kasus korupsi. Kayak udah jadi template gitu. Ada isu, ujung-ujungnya nyangkut korupsi lagi. Dan ini bikin kita mikir, kok bisa ya? Dulu janji manis, sekarang pahitnya cuma kita yang ngerasain. Kedua, tunjangan fantastis. Lo inget kan yang tunjangan rumah 50 juta per bulan buat tiap anggota DPR periode 2024-2029 itu? Wah, ini sih bikin publik gregetan banget. Uang segitu dibilang weleh-weleh sama rakyat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit kayak sekarang. Mereka beralasan katanya ini buat menghapus rumah dinas biar lebih hemat. Tapi come on, hemat di mana coba kalau angka 50 juta itu buat rakyat biasa udah bisa buat beli motor atau bahkan DP rumah. Gap ekonomi antara mereka dan kita itu makin melebar, makin kelihatan jelas. Kita kerja keras jungkir balik buat cicilan, mereka tinggal tanda tangan tunjangan puluhan juta. Ini literally kayak hidup di planet yang beda. Ketiga, minim hasil legislasi. Lo tahu nggak sih, sampai 10 bulan awal masa tugas, belum ada undang-undang besar yang disahkan secara signifikan. Seriusan, zero meaningful output. Ini bikin kita bertanya-tanya, terus mereka selama ini ngapain aja? Fungsi check and balances DPR yang harusnya ngawasin pemerintah juga nyaris nggak terlihat. Jadi, buat apa kita bayar DPR kalau kinerjanya nggak karuan? Kayak kita bayar mahal-mahal subscription streaming, tapi nggak ada series baru yang bagus. It feels like a waste. Terus yang keempat, agenda asing rakyat. Kita ngerasa anggota DPR itu jarang banget vokal buat melindungi kepentingan publik. Bahkan di isu-isu krusial sekalipun. Padahal mereka itu digaji pakai uang rakyat, pakai pajak yang kita bayar mati-matian.
Bukannya membela, kadang malah bikin blunder. Ini makin mendukung narasi lebih baik DPR diganti mekanisme lain, daripada mereka cuma omong doang tapi nggak kerja. Dari semua keresahan ini, muncul deh pertanyaan yang tadi gue singgung di awal. Kalau DPR dibubarkan, emang kenapa? Pertanyaan yang dulu cuma jadi jokes receh, sekarang udah mulai serius dipertimbangkan bahkan jadi bahan obrolan hangat di timeline kita. Oke guys, setelah kita bedah habis-habisan kenapa DPR ini jadi sorotan, sekarang kita masuk ke dua sisi mata uang. Kalau DPR dibubarkan, seriusnya gimana dan satirnya Gen Z itu kayak gimana? Pertama, seriusnya. Ini bukan kayak kita uninstall aplikasi di HP guys. Kalau DPR bubar, itu bisa jadi kaos. Siapa yang bakal bikin undang-undang? Konstitusi kita nggak ngatur mekanisme penggantian parlemen secara langsung. Artinya, dalam kekosongan legislatif, presiden bisa makin leluasa tanpa pengawasan. Bye-bye check and balance. Risiko otoritarianisme meningkat drastis. Eksekutif bisa jadi tak terbendung, dan ini berbahaya buat demokrasi kita. Jadi, meskipun kita kesel, keberadaan mereka itu penting banget buat menjaga keseimbangan kekuasaan. It's a necessary evil, mungkin begitu ya. Tapi of course, Gen Z kan selalu punya ide-ide out of the box. Nah, ini dia sisi satirnya. Wacana kalau DPR diganti Google Form aja itu udah muncul di tongkrongan. Bayangin, semua RUU diajukan lewat Google Forms, kita tinggal isi survei online, setuju nggak tinggal klik langsung jadi UU. So efficient, right? Atau minta pendapat publik lewat polling Instagram. Setuju DPR dibubarkan, swipe up. Tinggal swipe up buat vote yes atau no. Bahkan ada guyonan sekarang ChatGPT aja yang bikin UU sambil disiarkan langsung di TikTok. Intinya segala hal politik dianggap bisa dipermudah dengan teknologi dan voting online kalau DPR nggak ada. Talk about digital demokrasi. Kayak punchline ini, parlemen diganti polling IG, baca RUU di caption. Atau agenda DPR digantikan kopi darat Zoom, UOU by Google Form. Ini semua nunjukin gimana kita, Gen Z, berusaha menghadapi kekecewaan dengan humor. Tapi juga ada kecemasan di baliknya. Terus, solusinya gimana dong? Karena cuma nyinyir atau bikin meme aja nggak cukup. Kita perlu lebih dari itu. 1. Jangan cuma jadi penonton. Educate yourself. Pahami isu-isu politik, jangan cuma dari headline. 2. Gunakan suara lo. Pemilu itu penting, jangan golput. Pilih wakil rakyat yang beneran punya rekam jejak bagus, bukan cuma yang jago branding di sosmed. 3. Kritik itu harus konstruktif. Bikin meme boleh, tapi jangan lupa sertakan argumen yang valid. Ikut diskusi. 4. Tuntut transparansi. Gunakan platform digital kita untuk menuntut transparansi. Suara kita itu powerful loh. Jadi guys, apapun itu, ini bukan cuma tentang bubarin atau nggak bubarin. Ini tentang gimana kita, sebagai generasi muda, bisa bikin perubahan yang impactful. Jangan biarin kekecewaan ini bikin kita apatis. Justru ini harusnya jadi motivasi buat kita lebih aktif, lebih kritis, dan lebih aware. Gimana menurut lo? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman lo, dan subscribe channel Peci Hitam biar nggak ketinggalan insight menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.